Jadi pesan saya mungkin isi Anda pejabat pemerintah, baik itu eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif, jangan lagi mempromosikan ketahanan pangan, tapi kedaulatan pangan yang harus kita bicarakan, kurang lebih seperti itu. Welcome to Kamar Pergerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kamar Pergerakan, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan sharing kembali mengenai suatu hal yang agak berbeda lah sekarang. Bukan dalam konteks keilmuan secara teoritik lagi, tetapi kita lihat secara histori ataupun secara realita yang pernah terjadi di dalam peradaban bangsa ini ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ditemani kembali oleh sahabat Ibnu selaku aktivis mahasiswa yang keren yang waktu kemarin itu menyampaikan juga di Kamar Pergerakan, sekaligus pelatih di Balai Atikan Disdik Kabupaten Purwakarta. Nah, cukup lumayan dan luar biasa ya berbicara mengenai pengalaman pengetahuan sahabat Ibnu ini mengenai wawasan-wawasan tentang kemahasiswaan, kemudian wawasan tentang kebudayaan. Nah, jadi yang akan disampaikan pada kesempatan ini itu berbicara mengenai konsep pertanian ya, konsep pertanian yang sudah diterapkan oleh nenek moyang kita zaman dahulu, tetapi sedikit demi sedikit itu terkikis, bahkan bisa dikatakan terlupakan ya. Bisa dikatakan terlupakan karena mungkin karena kerusakan lingkungan, perkembangan zaman yang begitu cepat, kemudian teknologi yang begitu maju hari ini, hingga pada akhirnya konsep pertanian nenek moyang kita khususnya di Indonesia itu hampir sudah mulai hilang, bukan lagi dilupakan tapi hilang ya. Nah, di sini sahabat Ibnu beberapa waktu ke belakang itu mendapatkan hasanah keilmuan mengenai pelatihan ya, mengenai konsepsi pertanian itu seperti apa. Marilah kita simak ataupun marilah kita dengarkan pandangan ataupun keilmuan yang akan disampaikan oleh sahabat Ibnu mengenai konsepsi daripada pertanian nenek moyang kita yang hampir sudah dilupakan. Silakan sahabat Ibnu. Oke, terima kasih sahabat Alwi selaku pimpinan atau sebagai redaksi di Kamar Pergerakan. Mengenai apa yang tadi sampaikan, prolog ataupun sedikit sejarah yang sudah dipaparkan, ya memang seperti itu faktanya. Berangkat kurang lebih 1 bulan kemarin, saya ditugaskan untuk menjadi pelatih di Tatanen di Balai Atikan, yang merupakan program kerja antara PGRI Purwakarta dengan Disdik Kabupaten Purwakarta untuk mengembalikan konsep pertanian yang sempat hilang, yang dulunya itu dilaksanakan oleh nenek moyang kita dari rumah. Misalkan di halaman rumah itu ada sepetak tanah ataupun sebidang tanah yang cukup atau memadai untuk bertani. Nah, dulu itu konsepnya tidak seperti sekarang, Bung Alwi. Sekarang itu kan baiknya monokultur. Yang dimaksud monokultur itu kan mono itu satu, kemudian kultur itu adalah budaya atau pertanian yang memang satu jenis. Semisal kita banyak yang lihat di Jawa Barat hari ini, baik di Kabupaten Bandung, Kabupaten Purwakarta, Cianjur, Ciamis dan sebagainya. Banyaknya itu petani itu hanya bertani satu jenis tanaman. Misalkan pada musim cabai semua lahan petaknya. Kemudian berganti musim musim singkong ataupun yang lain. Nah, dulu itu nenek moyang kita, kakek-kakek kita, orang-orang tua kita yang sudah mendahului, bertani itu tidak hanya satu jenis. Misalkan di halaman rumah itu adalah taruh itu 10 meter. Di dalam 10 meter bidang tanah itu ada berbagai tanaman seperti singkong, kemudian bayam, dan lain sebagainya. Jadi tidak satu tanaman. Nah, kenapa tidak satu tanaman? Ini kan menjadi pertanyaan. Dalam konsep satu tanaman itu, petani-petani di Indonesia hari ini ya mungkin tujuannya itu kepada ekonomi dibandingkan memilih dengan bertani sesuai konsep alamnya.
Karena di permaculture ini atau kepanjangan dari perma agriculture yang merupakan pertanian yang berbasiskan kebudayaan, yang mana pertanian ini permanen, tidak hanya 3 bulan ataupun 4 bulan. Jadi misal di Jepang sana hari ini di 2020 kemarin, malah anak-anak Jepang itu di waktu, kalau di Indonesia itu pendidikan dasar, mereka itu sudah diajarkan konsep pertanian itu yang permakultur. Jadi di Indonesia sampai hari ini saya kira ya memang dikatakan negeri kaya raya dengan agraris, pertanian sebagainya. Akan tetapi secara pelaksanaan ataupun pewarisan budaya yang dibuat oleh nenek moyang kita tidak bisa diaplikasikan pada hari ini, baik oleh kesenjangan ekologis, kesenjangan sosial maupun kesenjangan spiritual. Nah, berbicara kesenjangan ekologis itu merupakan kesenjangan yang hari ini programnya itu sebut mati suri, ya memang seperti itu. Konsep nawacita Jokowi pada 2014 lalu hanya berapa poin yang disinggung terkait lingkungan, yang mana ini mengakibatkan dan kemudian puncaknya kemarin klimaksnya di UU Omnibus Law yang berpihak kepada pihak-pihak di luar Indonesia, tidak berbasiskan kebudayaan ataupun alam Indonesia seperti apa. Pasirnya dikeruk, kemudian airnya kita harus beli, padahal tanah kita subur. Akan tapi garam saja kan impor kan. Kurang begitu mengalami. Untuk secara prolognya, kalau dijelaskan lebih jauh ini perlu berjam-jam. Ya. Jadi itulah sedikit gambaran umum mengenai konsepsi pertanian nenek moyang kita yang mungkin sampai hari ini itu masih ada yang menggunakan, tetapi kebanyakan itu sudah merubah ya konsepnya itu menjadi monokultur ya, bahasanya seperti itu. Nah, kemudian latar belakangnya sendiri itu daripada ingin dibangkitkannya kembali itu kenapa, sahabat? Kenapa sih ini harus dibangkitkan kembali ataupun harus dilahirkan kembali? Karena mengingat Indonesia hari ini di zaman modernis yang serba cepat, yang sudah memasuki revolusi industri 4.0 dan society 5.0 pada hari ini, akan tetapi tidak berdasarkan konsep alamnya, kodrat ilmiahnya sebagai Indonesia yang tentunya berbasiskan kehutanan, kelautan dan sebagainya. Kita tidak bisa memanfaatkan sumber daya yang ada, akan tetapi malah melahirkan kebijakan-kebijakan yang di luar konsepsi nenek moyang kita dulu. Kemudian terkait kenapa yang lain, misalkan pada hari ini di sekolah kita, kemudian sekolah dasar, menengah hingga sekolah atas, itu hanya berdasarkan teori-teori, tidak berdasarkan kepada implementasi apa yang dilahirkan. Misalkan kita belajar di sekolah dasar itu bahasa Indonesia, IPA, matematika, kemudian yang lain. Akan tapi misalkan dari bahasa Indonesia itu bisa menghasilkan apa, outputnya seperti apa, matematika seperti apa. Tidak hanya memanfaatkan siswa itu menjadi objek pendidikan. Jangan sampai ada bahasa ketika kita ingin berpendidikan di sekolah dasar, baik itu sebagai guru ataupun kepala sekolah, ada bahasa ingin melaksanakan tugas semata sebagai pengajar, tetapi esensi pendidikan yang dilakukan oleh pengajar tersebut ya harus bisa menyentuh kepada siswanya. Nah, kemudian kita singgung terkait konsep tatanan di balai atikan. Nah, tatanan di balai atikan ini merupakan penyerapan dari bahasa Sunda. Secara etimologis tatanen berarti bertani, kemudian di balai atikan. Nah, balai itu kan balai atau aula, tempat lah. Nah, atika itu udah sekolah. Nah, merujuk apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru. Maka dimanapun kita berada, dimanapun kita berproses dan lain sebagainya, baik itu
kita ini sedang menjadi mahasiswa ataupun nantinya sudah menjadi sarjana. Nah, masuk lagi ke dalam konsep TDBA atau tatanan di balai etika. Nah, bukan berarti pelaksanaan konsep ini hanya dilaksanakan di lembaga pendidikan ataupun sekolah, pesantren. Tidak, karena apa yang tadi dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, setiap tempat adalah sekolah, maka dimanapun di perusahaan, di rumah, di lingkungan sosial masyarakat, ya konsep ini kita harus bisa lahirkan kembali sebagai solusi konkret dari permasalahan lingkungan, terutama pertanian. Kurang begitu tuh. Nah, jadi gini, Ya, kalau tadi kan proses penerapannya seperti itu iya. dalam latar belakang, kenapa harus dibangkitkan kembali? Karena ini akan Hmm, membuat siklus alam itu menjadi stabil kembali lah Stabil. bahasanya. Jadi yang asalnya monokultur, kita itu hanya menanam misalkan padi-padi saja, cabai-cabai saja dan lain sebagainya, misalkan seperti itu. Nah, dengan adanya keinginan untuk menghidupkan kembali, gini, yang saya ketahui dalam konsep kebijakan ya, ketika misalkan ada suatu produk yang ingin diterapkan, maka di situ Betul. harus ada dasar hukum ataupun Iya. harus ada landasan hukum supaya proses daripada menghidupkan kembali tadi proses pertanian itu bisa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab bahasanya, bukan hanya Betul. sebatas produk yang Ya, ya soklah mau payu ataupun mau laku ataupun enggak jadi persoalan, yang penting kita sudah memberikan gagasan. Nah, kira-kira ada enggak dasar hukumnya untuk memperkuat bahwasanya itu harus dilakukan? Oke, terkait dasar hukum ya memang ini menjadi urgent ya. Karena memang suatu kebijakan apapun terlebih dilaksanakan di kehidupan bermasyarakat tanpa ada dasar hukum yang jelas tentu menjadi kurang bermakna. Ya. Ya, untuk dasar hukum tersebut sebenarnya sudah ada sejak dulu. Dari mulai Undang-Undang Dasar, Peraturan Pemerintah, kemudian Perpres, dan lebih banyaknya itu di peraturan kementerian, dalam hal ini KLHK. Nah, kemudian untuk di Purwakarta yang saya diamanahi untuk ditugaskan itu ada Perbu, peraturan bupati, dan sudah ditandatangani sampai hari ini sudah akan menjadi Perda, peraturan daerah. Kurang lebih begitu. Untuk secara undang-undangnya berapa, PP-nya berapa, Perpresnya berapa, hingga Perbuknya saya tidak bisa jelaskan di sini. Silakan nanti di komentar. Boleh misalkan undang-undangnya apa, mangga, kurang lebih begitu. Oke. Nah, kemudian itulah berarti intinya dasar hukum daripada harus diterapkan kembalinya konsepsi pertanian yang telah diterapkan oleh nenek moyang kita itu ada ya, tetapi nanti silahkan bisa dicari tahu oleh sahabat-sahabat lebih rincinya di undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menterinya itu seperti apa ataupun nomor berapa, silahkan bisa di cross check. Tetapi ini dalam konsepsi penyampaian ya. Betul. Nah, kemudian tujuan daripada dilaksanakannya balai atikan ya tadi itu, balai atikan itu sendiri untuk apa sahabat? Tujuannya untuk tujuan tersendiri ya mungkin ini secara pribadi orangnya. Kembali tadi kan yang disinggung di latar belakang itu terkait ada 3 kesenjangan ekologis atau ecological divide, kemudian ecological sosial, dan juga ecological spiritual. Nah, itu untuk menjawab ataupun mengatasi kesenjangan itu tentunya perubahan ini tidak bisa dilakukan secara besar-besaran dalam waktu dekat. Perlu waktu kurang lebih 7 sampai 15 tahun. Agar konsep ini benar-benar diterapkan, tidak hanya diterapkan di lingkungan pendidikan semata, tetapi masyarakat pun bisa menerapkan. Kurang lebih begitu. Nah itu sahabat, jadi tujuan diberlakukannya kembali ataupun akan dilaksanakan kembali balai atikan khususnya dalam hal pertanian itu sendiri, itu merupakan suatu hal yang bertujuan untuk meningkatkan kembali ya kesadaran daripada masyarakat bahwasanya kita itu jangan sampai melupakan jasa daripada leluhur-leluhur kita. Ketika dulu itu maju, ketika dulu itu bisa berkembang, ya mungkin ini adalah salah satu konsepsi atau bisa dikatakan jalan keluar ya sahabat. Nah mungkin terakhir ya ini berbicara mengenai manfaat
Manfaatnya itu kan bukan pada akhirnya bukan manfaat untuk program itu dilaksanakan pada Ya. saat itu dan selesai, tetapi kan kita berbicara mengenai manfaat jangka panjang. Betul. Manfaat jangka panjang daripada Panjang. program itu sendiri seperti apa kira-kira? Oke, untuk manfaat sendiri ini tentunya ada jangka pendek, menengah hingga panjang. Secara jangka pendeknya akan saya kupas pada sesi hari ini. Untuk manfaatnya misalkan kita ataupun orang tua kita ketika pagi hari ingin sarapan, tentunya kita kan secara simpelnya seorang ibu rumah tangga ataupun mahasiswa di kosan biasanya itu menggoreng telur. Nah, di balik menggoreng telur tersebut tentu perlu bahan-bahan yang lain agar terasa lebih enak, baik itu bawang daun, kemudian yang lainnya. Nah, berangkat dari sana saya sedikit menyinggung terhadap para politisi ataupun pejabat pemerintah hari ini. Katanya harus ketahanan pangan dalam pidato ataupun penyampaian. Nah, saya kira itu kesalahan berpikir. Kenapa yang maksudkan kesalahan berpikir? Karena ketahanan pangan di Indonesia hari ini saya menyepakati akan tersedia, baik itu ketahanan pangan yang memang dihasilkan oleh para petani kita di Indonesia ataupun mengimpor, itu yang disebut ketahanan pangan. Nah, seharusnya para pejabat ataupun politisi kita itu berpikir lebih jauh kepada kedaulatan pangan. Nah, sebelum kedaulatan pangan itu diantara ketahanan pangan, kemudian dari ketahanan pangan, misalkan contoh kasusnya yang tadi yang menggoreng telur, kita membutuhkan bawang daun. Nah, bawang daunnya itu dari mana? Tentu kalau tidak beli ya dari tetangga. Itu disebut ketahanan pangan. Nah, kemudian maju lagi kepada kemandirian pangan. Nah, sebenarnya konsep TDBA ataupun konsep tatanan yang dibalik-artikan ini bertujuan kepada kemandirian pangan. Kenapa kemandirian pangan? Misal, kita menanam bawang daun di pot ataupun di pekarangan rumah. Tentu itu bisa kita panen sendiri dan kita tidak lagi harus beli kepada warung ataupun meminta kepada tetangga. Nah, lebih jauhnya ataupun secara jangka panjang, tentunya kita berpikir kepada kedaulatan pangan. Apa yang dimaksud dengan kedaulatan pangan? Kedaulatan pangan merupakan seseorang yang misalkan sudah berdaulat atas dirinya sendiri. Contohnya tadi yang bawang daun, kita menanam, bisa dikonsumsi, bisa dibagikan ke tetangga, dan juga bisa dijual dan bahkan diimpor. Nah, itu yang dimaksud kedaulatan pangan. Jadi pesan saya mungkin di sini ada pejabat pemerintah, baik itu eksekutif, legislatif ataupun yudikatif, jangan lagi mempromosikan ketahanan pangan, tapi kedaulatan pangan yang harus kita bicarakan, kurang lebih seperti itu. Oke, sahabat, itulah sedikitnya yang menjadi suatu hal yang luar biasa ya, dengan suasana yang menggebu-gebu. Mungkin banyak pesan yang tersampaikan meskipun banyaknya tersirat, tetapi mudah-mudahan itu bisa menjadi salah satu simbol lah daripada sahabat Ibnu ini berbicara mengenai ketahanan pangan yang pada akhirnya harus menjadi suatu hal yang kemandirian pangan ya, dan kedaulatan pangan. Kemandirian dan kedaulatan pangan. Nah, seperti itu, mudah-mudahan dari video ini bisa menjadi inspirasi bahkan motivasi ya untuk kita semua sama-sama kembali menghidupkan kultur, menghidupkan mengenai pertanian yang diwariskan oleh nenek moyang kita dahulu, dan itu bisa menjadi landasan sahabat-sahabat melakukannya di lingkup terkecil, yaitu di lingkup keluarga. Seperti itu mungkin sahabat Ibnu ya. Betul. Nah, mungkin itu sahabat daripada video kali ini. Kita tadi sudah membicarakan mengenai latar belakang, kemudian berbicara mengenai tujuan, landasan hukum, hingga pada akhirnya manfaat daripada balai atikan ini sendiri. Itu apabila banyak hal yang masih kurang jelas ataupun ada hal yang bisa dikatakan keliru, silahkan tulis di kolom komentar supaya nanti kita bisa lebih eksklusif lagi ya dalam membahas mengenai konsepsi daripada pertanian yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sahabat ya, sama-sama sahabat mau kembali mengisi di channel Kamar Pergerakan. Mudah-mudahan ini bisa terus
menjadi support ya kepada pemerintah khususnya tadi disinggung, kemudian kepada generasi muda untuk kita Betul. bisa membudayakan nilai-nilai yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita terutama dalam hal budaya yang baik. Nah, seperti itu, teruslah hidup dan berkarya atau mati dalam kegelisahan serta jadikan setiap orang sebagai guru dan setiap tempat sebagai sekolah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam.